Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tepuk semangat. Semangat. Apa kabar anak-anak semua? Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ardina, Arisandi, Intan Prawisti, Ulfiani. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Anak-anak, masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ya, bagus. Tentang infak. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, selanjutnya pembelajaran kita kali ini yaitu tentang sedekah. Ada yang tahu tentang sedekah? Ya, sebagian kita kebanyakan sudah pernah melakukan sedekah. Baik anak-anak, kita akan bahas materi mengenai sedekah. Yang pertama yaitu pengertian sedekah. Menurut bahasa, sedekah itu berasal dari bahasa sodakoh, yang berarti sedekah atau dharma atau pemberian. Sedangkan menurut istilah, sedekah merupakan pemberian bantuan atau pertolongan, baik berupa harta atau apapun, dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu hukum sedekah. Islam menganjurkan umatnya untuk berbagi khususnya kepada orang yang tidak mampu. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan dari orang yang menyuruh orang lain untuk bersedekah atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114. Sama dengan infak, sedekah ini hukumnya sunnah, yaitu berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Sedekah ini biasanya berupa harta atau benda, tetapi bisa juga berupa tenaga, pikiran, ide misalnya, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hambanya agar gemar bersedekah. Namun, ada syarat dan rukun yang harus dipahami agar sedekah itu bernilai berpahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun dari sedekah itu antara lain, yang pertama, ada orang yang memberi sedekah. Yang kedua, ada orang yang menerima sedekah. Yang ketiga, ada barang yang disedekahkan. Dan yang keempat adalah ada pernyataan antara pemberi dan penerima atau ijab kabul. Adapun syaratnya sedekah adalah, yang pertama adalah mempunyai kelebihan harta. Yang kedua, ikhlas karena Allah semata. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerima sedekah. Sedangkan syarat barang yang disedekahkan yaitu barang tersebut milik sendiri dan memiliki manfaat serta dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu macam-macam sedekah. Yang pertama adalah sedekah biasa, yaitu sedekah barang atau benda yang cepat habis, misalnya makanan dan minuman.
Sedekah biasa sebaiknya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan musafir. Tapi kita dahulukan yang menjadi tanggung jawab kita, seperti keluarga kita atau tetangga kita. Adapun sedekah biasa yang dapat kita aplikasikan sehari-hari, misalnya memberi makan dan minum, menyingkirkan batu dari jalan, atau menyumbangkan jasa, tenaga, atau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariah, yaitu sedekah berupa harta atau benda yang sifatnya tahan lama, atau sedekah yang kebaikannya tidak akan putus selama harta yang kita sedekahkan itu masih dimanfaatkan. Contohnya adalah sedekah tanah untuk membangun masjid atau sedekah uang untuk pembangunan jembatan. Selama masjid atau jembatan itu dipergunakan, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin aw shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Yang artinya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali dia bergerak. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yaitu tata cara sedekah. Ketika kita akan bersedekah, maka dianjurkan kita bersedekah kepada orang yang terdekat terlebih dahulu, misalnya kerabat atau saudara atau tetangga kita. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi kesimpulannya, sedekah itu harus kita upayakan dilakukan sehari-hari untuk memperkuat iman kita kepada Allah dan untuk menjadikan rasa syukur kita kepada Allah. Itu ya anak-anak ya. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.